Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alicia Puji Lestari, NIM 103 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset pemasaran dan perilaku konsumen pada analisis pemilihan beras. Indonesia merupakan salah satu konsumen beras per kapita terbesar di dunia. Konsumsi beras per kapita di Indonesia tercatat hampir 150 kg beras per orang per tahun pada tahun 2017. Tingginya konsumsi beras di Indonesia juga dikarenakan adanya budaya makan masyarakat di Indonesia yang merasa belum makan jika belum mengkonsumsi beras, meskipun kebutuhan karbohidratnya sudah terpenuhi oleh makanan lain seperti kentang dan jagung. Kebutuhan beras seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendapatan, selera konsumen, kualitas beras, dan harga beras. Selain itu, beras sangat berpengaruh bagi perekonomian Indonesia karena lebih dari 60% penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani penghasil beras. Dengan demikian, beras tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga merupakan sumber penyerapan tenaga kerja. Riset pasar akan membantu mengetahui pelanggan dan pasar agar mengetahui posisi terbaik untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan diri sendiri. Desain riset adalah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sedangkan perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi keinginan dan kebutuhan. Kuesioner analisis perilaku konsumen terhadap pembelian beras. Ini adalah bentuk dari kuesioner analisis perilaku konsumen terhadap pembelian beras yang disebar kepada responden. Rancangan riset pemasaran. Yang pertama, lakukan analisis situasi. Yang kedua, tujuan dan sasaran harus terbentuk. Yang ketiga, penyusunan strategi dan program. Yang keempat, membuat bagan pelaksanaan. Hasil kuesioner perilaku konsumen. Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada responden, laki-laki sebanyak 26,6% dan perempuan sebesar 72,2% yang tersebar di 7 kota, diantaranya Bangkalan, Blitar, Gresik, Bojonegoro, Jogja, Malang, dan Jember, dengan rentan usia antara 15-20 tahun sebesar 42,9% dan 21-25 tahun sebanyak 57,1%, dengan mayoritas pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa dan wirausaha. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa konsumen membeli beras berdasarkan aroma. 42,9% menyatakan tidak setuju, 57,1% menyatakan setuju. Konsumen membeli beras berdasarkan jenisnya, 71,4% menyatakan setuju, dan 28,6% menyatakan sangat setuju. Konsumen membeli beras berdasarkan merek kemasannya, 71,4% menyatakan setuju, 14,3% menyatakan tidak setuju, dan 14,3% menyatakan sangat setuju. Konsumen membeli beras berdasarkan rasanya, 71,4% menyatakan sangat setuju, 14,3% menyatakan setuju, dan 14,3% menyatakan tidak setuju. Konsumen membeli beras berdasarkan akses ke lokasi penjual, 42,9% menyatakan setuju, 14,3% menyatakan sangat tidak setuju, dan 42,9% menyatakan sangat setuju. Konsumen membeli beras ketika ada potongan harga atau promo, 57,1% menyatakan setuju, 28,6% menyatakan tidak setuju, dan 14,3% menyatakan sangat setuju. Hasil riset pemasaran.
Berdasarkan riset pasar yang dilakukan di Pasar Pandengan dengan jarak sekitar 5 km dari rumah, diperoleh hasil bahwa rata-rata pembeli beras lebih menginginkan harga murah dengan kualitas baik, dengan responden mayoritas adalah ibu rumah tangga dan pelaku wirausaha. Alat analisis yang digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang menjadi pilihan konsumen dan menganalisis dengan atribut beras. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode korelatif. Pembahasan. Yang pertama, atribut aroma dan rasa. Aroma dan rasa dipilih berdasarkan aroma wangi dan tidak apek sebagai tanda beras berkualitas. Atribut kedua, jenis beras. Jenis beras yang punel dan tidak kaku menjadi primadona konsumen karena mudah dimasak dan tidak mudah basi. Atribut ketiga, merek kemasan. Merek kemasan yang baik seperti dari pabrik cenderung diminati konsumen daripada beras tanpa merek. Atribut keempat, akses ke lokasi penjual. Konsumen cenderung lebih memilih untuk membeli beras yang dekat dengan tempat tinggal dan mudah diakses karena lebih mudah membawanya. Atribut yang kelima, harga promo. Harga promo menjadi salah satu alasan membeli beras meskipun kebutuhan beras masih tercukupi. Hal ini karena untuk mengantisipasi saat harga beras naik. Daftar pustaka. Mini riset ini mengambil dari 3 referensi jurnal tentang riset pemasaran dan perilaku konsumen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.